Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Kali ini saya akan mengulas satu topik tentang politik, geopolitik Kota Kupang. Ya, Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi barometer politik di NTT. Kota Kupang saat ini sedang dipimpin oleh penjabat Wali Kota Kupang untuk 1 tahun ke depan. Karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2017 sampai dengan 2022 sudah mengakhiri masa pengabdian, masa jabatannya pada tanggal 22 Agustus 2022 kemarin. Lalu, seperti apakah geopolitik Kota Kupang menuju 2024 nanti? Oke, sebelum saya mengulas lebih dalam berkaitan dengan ini, saya mau memberikan penekanan terhadap 3 hal penting ini. Yang pertama, soal geopolitik. Ya, geopolitik itu sebenarnya satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan politik dalam konteks pemetaan secara geografis. Tetapi dalam kaitan dengan yang mau diulas pada kesempatan ini, geopolitik sebenarnya adalah pakem politik atau kelaziman politik, di mana kelaziman yang sudah berlaku cukup lama. Dan di Kota Kupang, geopolitik itu sudah terbentuk. Misalnya, untuk menjadi wali kota harus dari golongan ini atau dari suku tertentu. Dan wakil wali kotanya mesti dari suku tertentu juga. Kalau tidak mengakomodir yang seperti itu, maka susah untuk menang pilkada. Yaitu misalnya berkaitan dengan geopolitik. Yang kedua, politik identitas. Ya, politik identitas memang hal yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan etika politik. Yang mana kalau orang menggunakan politik identitas, itu orang cenderung menggunakan sentimen-sentimen identitas untuk melebih-lebihkan yang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Ya. Dan ini memang sangat tidak dianjurkan dalam ruang demokrasi seperti saat ini. Yang ketiga, politik beridentitas. Jadi politik beridentitas itu beda dengan politik identitas. Kalau politik beridentitas itu memang benar karena politik itu punya identitas. Misalnya saya ini seorang politisi, saya laki-laki, saya berasal dari Flores, ya kan, seperti itu. Saya berasal dari partai tertentu misalnya, itu punya identitas yang jelas. Jadi bukan kucing dalam karung atau bukan abu-abu. Oke. Sekarang kita coba bertolak membahas sedikit berkaitan dengan seperti apakah geopolitik Kota Kupang di tahun 2024. Oke. Sejak Kota Kupang menjadi kota administratif tersendiri yang berpisah dari Kabupaten Kupang, sampai saat ini Kota Kupang sudah dipimpin oleh beberapa wali kota, dan itu jelas bahwa wali kota Kupang saat ini itu berasal dari 2 etnis, ya, dari Rote dan dari Sabu. Sedangkan etnis lain seperti Timor, Flores, Sumba, Alor belum pernah ada yang menjadi wali kota di Kota Kupang. Padahal Kota Kupang adalah miniatur NTT. Dan di Kota Kupang, semua etnis seluruh NTT ada dan hadir dan berkontribusi untuk pembangunan di kota ini. Lalu untuk wakil wali kota, ya, sejauh ini wakil wali kota berasal dari Flores dan belum pernah ada wakil wali kota dari etnis Timor, Sumba,
Rote, Sabu, Alor. Ya. Nah, inilah kelaziman politik yang selama ini terjadi, bahwa kalau wali kotanya dari etnis Rote atau dari etnis Sabu, maka dia harus berpasangan dengan wakil wali kota yang dari etnis Flores. Kalau berpasangan dengan yang bukan dari etnis Flores, maka diprediksi bisa kalah, seperti itu. Ataupun menjadikan anggapan bahwa etnis Flores belum bisa menjadi wali kota di Kota Kupang, jadi baru bisa menjadi wakil wali kota. Ya, ini berdasarkan geopolitik kelaziman yang selama ini terjadi. Ya, tetapi karena yang kita bicarakan ini adalah hal yang rasional, jadi ini bukan soal politik identitas, tapi ini hal yang rasional dan bukan aib untuk kita diskusikan, maka menuju 2024 memang pertanyaannya adalah apakah ada perubahan, perombakan, atau tata ulang geopolitik di Kota Kupang? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Misalnya, mengapa di tahun 2024 wali kotanya bukan dari Flores, atau bukan dari Timor, atau bukan dari Sumba? Mengapa wakil wali kota untuk tahun 2024 bukan dari etnis Sabu atau dari Rote? Nah, ini juga menjadi hal yang bisa kita diskusikan. Seperti itu, bahwa ini bukan dogma, ya, tapi ini kelaziman politik. Karena itu memang selalu ada dinamika. Ya, kalau bisa misalnya di tahun 2024 etnis-etnis lain di Kota Kupang ini juga bisa menunjukkan kemampuan, ya, menunjukkan kehadiran mereka dengan menjadi pemimpin di kota ini. Ya. Misalnya, tidak salah misalnya kalau ada sama saudara dari etnis Timor yang menjadi wali kota Kupang di tahun 2024, atau sama saudara dari etnis Flores yang menjadi wali kota Kupang tahun 2024. Tidak soal, ya, karena itu adalah dinamika politik. Nah, karena geopolitik ini bukan dogma, maka sangat mungkin terjadi bahwa di tahun 2024 terjadi pergeseran-pergeseran pakem atau kelaziman ini. Mungkin saja yang akan menjadi wali kota adalah etnis Flores, lalu wakilnya bisa dari Timor, atau sebaliknya. Atau mungkin juga yang akan menjadi wali kota adalah saudara-saudara yang beragama Katolik, lalu yang menjadi wakilnya saudara-saudara yang beragama Kristen atau Muslim, atau sebaliknya. Itu bisa saja terjadi, ya. Karena itulah yang disebut dinamika politik. Dan ini sangat dimungkinkan oleh dua hal. Yang pertama, syarat untuk mengusung wali kota dan wakil wali kota di Kota Kupang adalah harus minimal memiliki 8 kursi di DPRD kota. Sejauh ini partai-partai di Kota Kupang terbanyak memiliki 5 kursi, artinya harus membangun koalisi. Nah, kalau sudah terbangun koalisi dan partai-partai ini bersepakat bahwa sudah saatnya melakukan perubahan, perombakan geopolitik, ya mengapa tidak? Ya, selalu bisa terjadi. Lalu yang kedua, ya kembali kepada kehendak dan kedaulatan rakyat. Kalau rakyat berkehendak, ya, kalau warga berdaulat berkehendak bahwa sudahlah kami mau di kota ini ada sentuhan baru dari saudara-saudara etnis lain yang mau jadi wali kota, ya mengapa tidak? Seperti itu. Karena misalnya di London wali kotanya seorang Muslim, ya. Di Amerika ada yang wali kotanya dari berdarah Chinese, no problem. Yang penting kehadiran mereka bisa membawa sesuatu yang berarti untuk masyarakat, untuk warga, bisa menciptakan kesejahteraan untuk warganya. Oke. Jadi memang kita terus menantikan dinamika-dinamika politik jelang 2024, dan Kota Kupang tentu menjadi barometer politik di NTT. Banyak orang yang akan melihat apa yang terjadi di Kota Kupang, dan kita siap untuk menikmati dinamika-dinamika politik itu dengan harapan Kota Kupang terus menjadi
semakin lebih baik, berkembang, modern, dan menjadi kota harapan untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menikmati ulasan ini. Tuhan memberkati kita semua.